warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nini Nugra Putri Permana dari kelas 12 IPA. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Agus, yaitu tentang pembelajaran efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Agus Suprasetyo SPD. Untuk materi masa pengenalan lingkungan sekolah ini, Bapak akan membawakan materi tentang cara belajar efektif, di mana anak-anak, terutama kalau istilah sekarang anak-anak zaman now, itu sudah mulai melupakan belajar. Mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing, padahal gadget itu juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran yang efektif. Untuk itu Bapak akan kupas satu persatu, di mana secara simpel saja supaya tujuan tercapai. Pembelajaran yang efektif yang pertama kita bisa tempuh dengan cara belajar kelompok. Kenapa belajar kelompok itu bisa termasuk dalam pembelajaran yang efektif? Karena dalam kelompok itu terdiri dari banyak siswa, di mana satu anak pasti punya keunggulan masing-masing, di mana anak yang merasa kurang bisa bertanya kepada rekan yang lebih mampu. Jadi istilahnya kalau itu adalah pembelajaran dengan rekan sejawat. Yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Jadi dalam pembelajaran efektif tidak harus semuanya ditulis. Kita cukup intisari yang diajarkan. Ibarat kita melihat ibu kita memasak, membuat santan, habis diparut, itu kan hanya airnya yang diambil. Nah, seperti juga pelajaran. Intisarinya diambil supaya kita lebih fokus kepada tujuan yang diharapkan. Kalau istilah Sundanya tidak ngayal-ngayal gitu ya. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Jadi istilahnya kita harus runtut. Jadi apa yang akan kita pelajari, persiapan apa yang harus kita persiapkan. Jadi tidak melihat buku agama, ambil agama, merasa ternyata aduh kok sulit, ambil bukunya. Jadi itu acak, tidak direncanakan dengan baik. Jadi apa yang akan kita pelajari harus kita rencanakan terlebih dahulu, dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai insya Allah akan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan yang keempat, disiplin dalam belajar. Disiplin dalam belajar meliputi segala hal. Masalah waktu. Di sekolah sudah jelas, dimulai belajar jam 7. Pak, kalau di rumah, nah di rumah kita yang harus membuat jadwal. Ada jadwal di mana kita belajar dan juga bermain. Jadi ditentukan. Kalau kita, mohon maaf, kita contohkan, kita orang muslim, misalkan maghrib habis sholat sampai dengan isya, begitu isya habis makan malam kita belajar. Nah itu disiplin dalam belajar. Yang kelima, aktif bertanya dan ditanya. Nah ini kadang anak zaman now melupakan, bahkan lebih banyak kalau ditanya diam. Begitu Bapak Ibu guru melemparkan pertanyaan, mereka pasif. Giliran Bapak Ibu guru bertanya, apakah anak-anak sudah paham? Mereka juga pasif. Jadi input dan outputnya
kita tidak bisa tahu. Yang keenam, serius dan tekun. Kalau serius dan tekun dalam belajar, hasilnya pasti akan 100%. Yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Nah, ini yang perlu kalian cermati. Belajar itu wajib, akan tetapi kalau berlebihan juga tidak bagus. Jadi otak juga harus kita istirahatkan. Yang kedelapan, ini juga mohon maaf, anak zaman now mengandalkan media gadget untuk hal-hal yang tidak baik. Merasa ini zaman modern, gadget bukan dipakai untuk sarana belajar, bahkan membuat kelompok untuk nyontek. Jujur dalam ulangan harian, entah itu sudah semesteran, ya. Jadi jangan sarana itu dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik. Contoh, misalnya bikin grup untuk mendadak foto, kirimkan ke temannya jawabannya, itu juga amat sangat tidak baik. Ingat, jujur itu meliputi jujur ke diri sendiri, orang tua, dan terutama ke Allah atau Tuhan. Yang berikutnya, jadilah seorang pemimpin dan latihlah rasa tanggung jawab. Memimpin diri sendiri dalam hal belajar dan bertanggung jawab itu juga diperlukan. Yang ke-10, mendengarkan penjelasan guru. Jangan sibuk main gadget, apalagi sampai saking ketagihannya guru menerangkan di depan, anak-anaknya sibuk bermain gadget atau mendengarkan musik pakai headset. Itu juga tidak diperbolehkan. Yang ke-11, jangan malu bertanya. Nah, ada pepatah apa? Ya, malu bertanya sesat di jalan. Bukan malu bertanya jangan bertanya, ya, bukan. Malu bertanya sesat di jalan. Maka kalau kita ingin pintar, seandainya belum paham apa yang diterangkan oleh guru, silakan bertanya. Berikutnya, mengerjakan PR. Apakah adik-adik ini sudah melaksanakan itu? Ya mohon maaf, biasanya PR menjadi PS. Harusnya PR itu pekerjaan rumah. Kalau anak yang tidak bertanggung jawab menjadi PS, pekerjaan sekolah. Datang pagi-pagi, janjian mengerjakan PR di sekolah. Itu salah. Bagaimana mau tercapai cita-citanya kalau hanya mencontek seperti tadi dijelaskan. 13, selalu mengulang. Mengulang dalam hal apa? Pagi hari diterangkan di sekolah, malam kita ulang. Begitu terus. Allah akan terekam, otak kita akan merekam semua yang kita ulang itu. Yang ke-14, kalian suka kalau disuruh belajar suka geser. Pada yang ke-14 ada cukup istirahat dan cukup bermain, ya kan? Berarti apa yang kalian inginkan tercapai. Satu, tujuan belajar, ya, istirahat supaya sehat, bermain. Nah, seusia kalian kan juga tetap butuh waktu bermain, jadi balance, seimbang. Belajarnya dapat, istirahatnya dapat, bermainnya dapat. Oke. Yang ke-15, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Nah, ini biasanya
biasanya. Jadi adik-adik kalau sudah benci atau nggak suka terhadap pelajaran, nggak suka, bahkan dilewati. Ya, sebagai contoh, mohon maaf, Bapak Ibu guru pelajaran matematika ini biasanya anak-anak ini pada kurang suka matematika. Begitu sudah nggak suka matematika, aduh, bodoh amat lah. Padahal itu salah. Justru harusnya diulangi, banyak berlatih. Supaya apa? Bapak juga tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mau sayang matematika? Ini contoh yang di atas tadi matematika. Kalau tidak mau mengenal matematika, ini meliputi semua pelajaran. Ini jangan cuma matematika saja, tapi biasanya anak-anak suka tidak takut kalau sudah ketemu matematika. Apalagi juga berjuang untuk tinggi matematika. Kedokteran duluan ya. Berikutnya, ikut ekskul yang disukai. Akademik bagus, ditunjang dengan non akademik yaitu ekskul akan lebih. Ya, mungkin di SMA Bakti Insani ini banyak kegiatan ekskul yang sudah diwadahi oleh OSIS. Salah satu diantaranya bahkan ada yang sampai berprestasi yaitu pencak silat. Makanya ayo kita asah keterampilan kita di bidang ekskul. Berikutnya 17, carilah pembimbing yang baik, jangan yang menyesatkan. Jangan sampai kalian salah dalam mencari bimbingan, terutama belajar. Kalau sudah salah, apa yang diharapkan oleh orang tua mungkin juga tidak akan tercapai. 18, jangan suka mencontek. Ini Bapak bukan dengan yang di atas tadi. Harus percaya. Ingat, yang disebut ulangan itu adalah mengulang pelajaran yang sudah diterangkan minggu-minggu kemarin. Yang evaluasi. Inilah bukan urusan mencari nilai, bukan. Tetapi ini adalah masalah mengevaluasi diri sendiri, bukan mengevaluasi guru. Mengevaluasi diri sendiri. Ya, sungguh. Nah, kalau sebelum berangkat sekolah diawali dengan berdoa, minta doa restu orang tua, berdoa pada Allah atau Tuhan, berangkat sekolah. Insya Allah godaan di jalan, godaan di kelas akan gampang diatasi kalau kita bersungguh-sungguh dan hasilnya pasti 100%. Lalu lokasi belajar yang kondusif. Apabila SMA Bakti Insani dari lingkungan, suasana belajar, guru, siswa itu amat sangat menunjang dan kondusif. Maka orang tua tidak perlu ragu dalam menyekolahkan putra-putrinya ke SMA Bakti Insani karena lingkungan kondusif. Dan yang ditakutkan orang tua yaitu tawuran, jauh dari lingkungan SMA Bakti Insani. Nah, ketenangan orang tua akan terjawab oleh anak-anaknya belajar dengan baik dan hasilnya maksimal. Yang ke-21, mengenai sikap tidak jujur. Biasanya anak malu, takut kalau nilainya jelek. Contoh nilai 1. Atau dalam perilaku
melihat uang atau apa yang berharga milik temannya tergeletak di meja, jadi itu juga salah satu contoh sikap tidak jujur. Dan mungkin adik-adik pasti bisa memberikan contoh sikap-sikap atau perilaku tidak jujur seorang peserta didik. Dan mungkin yang terakhir akan menutup metode belajar efektif, yaitu mohon bimbingan kepada Allah atau Tuhan. Karena ingat, semua karena Allah atau Tuhan. Ini materi Bapak. Sekian, semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi adik-adik semua, dan pesan Bapak, jadilah peserta didik atau siswa-siswi SMA Bakti Insani yang mampu menjawab tantangan orang tua, tantangan sekolah, dan tantangan teman. Sebelum Bapak tutup, sekali lagi kita masih dalam koridor, yaitu menjaga jarak dan selalu cuci tangan. Dan mohon maaf, ini supaya karena tadi Bapak untuk kejelasan berbicara, jangan lupa memakai masker untuk pengamanan kita. Oke, dari Bapak Tutup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga jarak dan pakai masker. Terima kasih.